Tentang apa namanya potensi SAR sama relawan SAR ya. Jadi masih ada perdebatan di antara teman-teman di lapangan yang biasa melakukan bantuan di bencana maupun di pencarian orang hilang. Jadi masih ada perdebatan antara istilah potensi SAR sama relawan. Jadi ada yang bersikeras ya, bersikeras pengen dirinya disebut potensi SAR bukan relawan. Ada yang nggak peduli, sebagian juga nggak peduli ya, mau disebut apa itu hanyalah istilah. Nah itu banyak yang belum paham juga antara sebutan potensi SAR sama relawan, entah itu relawan SAR. Kalau pendapat saya pribadi, saya lebih suka disebut relawan aja. Jadi ketika kita OPSAR ya berarti kita relawan SAR. Nah sebutan itu diberikan oleh lembaga pemerintah yaitu Basarnas. Jadi untuk relawannya Basarnas yang ikut membantu di operasi SAR itu disebut dengan potensi SAR. Ya, bukan hanya relawan, bukan hanya manusia. Jadi kalau kita mau baca, coba lihat di browsing di Google ya, apa itu potensi SAR menurut undang-undang yang ada di Basarnas. Di situ jelas bahwa potensi SAR itu adalah sumber daya manusia, kemudian apa sarana prasarana, hewan ya, sardok misalnya, dan itu yang digunakan yang membantu proses operasi SAR yang bukan dari Basarnas. Nah, jadi sumber daya manusia, sarana prasarana, hewan dan sebagainya untuk operasi SAR, penunjang operasi SAR yang bukan dari Basarnas itu disebutnya potensi SAR. Jadi kalau ada yang bersikukuh, oh saya layak disebut potensi SAR, kamu nggak layak. Nah itu berarti ada salah pemahaman. Jadi harus dipahami lagi dulu ya. Itu ya, sahabat tangguh teman-teman semuanya seperti itu. Itu pendapat saya dan dikuatkan dengan pendapat beberapa orang yang lain sih. Jadi kalau yang belum paham itu sampai membedakan, menganggap dirinya ini layak disebut potensi SAR, sedangkan yang orang lain itu belum layak disebut potensi SAR. Nah itu pemahaman yang salah sebenarnya. Itu salah ya. Sampai ada kejadian apa namanya yang merasa potensi SAR itu sampai mencabut logo emblem di bajunya relawan lain karena menurut si oknum ini relawan itu belum layak untuk pasang logo SAR nasional, bukan logo Basarnas ya, logo SAR nasional. Sebenarnya itu umum, jadi nggak ada aturan undang-undang yang mengatur itu. Kalau di seragamnya potensi SAR sendiri, pihak Basarnas punya aturan memang bagaimana menempatkan logo, posisi seragamnya warnanya apa, kemudian tulisannya apa aja. Ada aturan itu, tapi itu pun nggak mewajibkan. Gitu teman-teman ya. Itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain silakan di komen. Nah sebelumnya nih ada kacamata tuh di apa namanya keranjang kuning ya. Kacamata Polaris keren. Keren kan ya. Lumayan buat menghalau matahari ketika operasi SAR atau di berkendara naik motor dan sebagainya. Nah ini lumayan ada beberapa pilihan warna. Kalau saya suka yang hitam merah ya tuh. Hitam merah ada kuningnya. Saya suka yang ini. Ada yang hijau, ada biru dan hitam polos juga ada. Ada di keranjang kuning. Di keranjang kuning itu ada. Langsung aja mumpung murah 16.000 kalau nggak salah nih. Mumpung masih 16.000. Dicek aja di keranjang kuning kalau misalnya itu 16.000 segera. Bisa gratis ongkir. Tuh. Keren kan? Komen. Silakan komen kalau misalnya terkait dengan pembahasan yang tadi ini tentang relawan sama potensi SAR.